Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pendengar Kita Bisa. Udah masuk bulan puasa nih. Gimana puasa ya teman-teman? Semoga belum ada yang batal ya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman muslim dan juga bagi teman-teman yang sedang menjalankan. Semoga puasa di tahun ini lancar dan kita semua mendapat berkahnya. Amin. Oh ya teman-teman, sekali lagi untuk yang ingin membagikan ceritanya, kamu bisa WhatsApp ke 0812 8225 3304 atau bisa juga DM ke Instagram @citraseptiw. Kalau kamu nggak mau orang lain tahu identitas kamu bisa samarkan nama kamu nantinya. Juga kalau kamu pengen berbagi cerita, tapi nggak kenal sama gue, nggak apa-apa. Let's be friends. Kapanpun gue akan merespon permasalahan teman-teman. Pokoknya gue tunggu ya cerita menarik dari teman-teman semua. Oke, gue akan menceritakan cerita dari teman gue, Zahra, yang kemarin juga udah gue ceritain tapi belum selesai. Dan ini adalah cerita lanjutan dari Zahra, seorang perempuan tangguh yang dapat fokus pada dua sisi atau apa ya namanya? Pokoknya antara prestasi dan akademiknya. Sempat tidak memiliki biaya karena permasalahan di keluarganya dan memilih untuk berhenti sementara berkuliah atau cuti kuliah ya. Dan cerita kali ini Zahra bakalan nyeritain pengalamannya tentang prestasinya dia sebagai atlet dan juga perkuliahannya. Oke, langsung aja. Gue akan membacakan cerita lanjutan yang udah ditulis sama Zahra. Selamat mendengarkan, have a nice day. Awal tahun 2019, alhamdulillah gaji dari Platda lancar dan gue jadi gak pusing buat biaya sehari-hari. Gue fokus buat kuliah, juga latihan di Platda. Semester 8 gue harus menjalani dua hal yang penting, yaitu skripsi dan prapon. Dosen pembimbing gue udah menyarankan untuk gue fokus di prapon aja, tapi gue gak mau karena gue gak mau tambah biaya pengeluaran kuliah lagi. Semua gue jalanin satu persatu dengan pikiran yang campur aduk, karena susah buat ngebelah diri buat menjalani skripsi dan prapon secara bersamaan. Pelatih Platda gue sempet gak suka dengan keputusan yang gue ambil, karena gue sering izin latihan, padahal posisi gue saat itu udah tinggal di mes. Gue berniat untuk mengganti jam latihan dengan latihan sendiri sesuai dengan program yang diberikan pelatih. Tapi dari pelatih malah tanggapannya kurang bagus. Gue down dengan tanggapan pelatih gue dan udah gak mikirin nanti prapon mau dapat medali apa. Mau dapat medali atau enggak ya, yang terpenting skripsi gue kelar. Alhamdulillah, setelah banyak kali-kaliku yang gue hadapin, akhirnya gue bisa lulus 4 tahun dengan pernah cuti 1 semester. Tapi ada satu lagi masalahnya, gue gak bisa ikut wisuda. Karena setelah wisuda, besoknya itu gue harus prapon. Dan memang saat itu juga sedang ramai demo besar ya di DPR. Sebenarnya gue bisa izin buat ikut wisuda, tapi gue memutuskan untuk gak ikut karena gak mau mood pelatih gue rusak karena besoknya langsung prapon kan. Sedih banget. Teman-teman gue semua ikut wisuda kecuali gue. Dan ijazahnya gue ngambil sendiri di akademik. Tapi gak apa-apa, itu sebuah pilihan sih. Gue tetap fokus buat prapon yang pada akhirnya gue dicurangin di prapon. Pelatih gue marah dan nyalahin gue karena menurut dia selama proses menuju prapon gue gak mau ngikutin apa kata pelatih gue. Jujur gue pengen marah di situ karena gue sampai bela-belain gak ikut wisuda.
Dan pada saat gue memutuskan gak ikut wisuda aja, pelatih gue gak memberikan apresiasi sama sekali ke gue. Jelas-jelas gue kalah karena dicurangin, tapi masih aja gue yang disalahin dan akhirnya gue gak bisa lanjut ke PON. Oke, gak apa-apa, semua rezeki udah ada yang ngatur. Rezeki pasti ada lagi di lain tempat. Setelah prapon, gue ngelatih private, taekwondo, dan renang buat biaya hidup kedepannya. Terus gue daftar tes CPNS dan memilih untuk penempatan di luar Jakarta. Alhamdulillah, Tuhan ngabulin doa gue. Nilai SKD gue di atas passing grade, tapi gue salah sih. Berdoanya cuma minta nilainya di atas passing grade aja, jadi gue dikasihnya seperti itu. Gue jadiin semua itu buat pengalaman pertama daftar jadi CPNS. Gak lama sepulang gue tes CPNS dari luar Jakarta, senior gue nawarin kerjaan di salah satu instansi pemerintah daerah olahraga pelajar, yaitu jadi admin kepelatihan. Dan sampai saat ini gue masih di situ. Alhamdulillah, gue bersyukur banget. Allah ngabulin doa gue satu persatu, dan sekarang gue bisa ngebuktiin ke semua orang yang pernah ngerendahin keluarga gue kalau ternyata keluarga gue gak seburuk yang mereka nilai. Jadi dari kisah hidup gue ini, gue banyak dapat pelajaran. Kita tuh gak boleh mandang rendah orang. Bumi itu berputar. Tuhan selalu ada sama kita, gak usah takut. Jangan bilang gak bisa dulu. Kita bisa kalau kita mau usaha. Semua ada jalannya, tinggal kitanya aja kuat atau mau stuck gitu-gitu aja. Emang berat sih di awal, tapi kalau kita melangkah perlahan, nanti bakalan bisa kok menyusul mereka yang ngetawain kita dahulu. The point is, do your best, slowly but sure. You only fail when you stop trying. Zahra adalah seorang atlet ya teman-teman. Tepatnya atlet bela diri. Dia bisa menyelesaikan kuliahnya walau sempat cuti waktu itu. Menurut gue, pilihan yang sulit bagi seorang atlet memilih antara prestasi dan pendidikan. Serba salah sih, tapi emang itu semua kembali lagi sama individunya ya. Jika dia bisa menyeimbangkan keduanya, that's great. Itu bagus. Tapi memang harus ada yang dikorbankan salah satunya. Dan kamu harus bisa menerima itu. Pendidikan itu penting. Namun jika kamu seorang atlet, kamu harus bertanggung jawab dengan kewajibanmu. Prestasi juga sama pentingnya. Namun jika kamu seorang akademisi, kamu juga harus bertanggung jawab sama kewajibanmu. Menurut gue, segala amarah yang datang dari diri kita maupun dari seorang pelatih ataupun seorang guru, sifatnya hanya sementara kok. Hanya sesaat, yang datangnya saat kita tuh lagi emosi, mengalami kekalahan, mendapatkan kegagalan, mendapatkan ketidakadilan. Lambat laun masing-masing dari kita juga akan memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang lain, dan menuju ke depan dengan meninggalkan masa lalu yang udah terjadi. Dan di sini kita semua bisa belajar bahwa sekalipun jangan pernah menilai buruk seseorang sebelum kita mengenalinya. Kita nggak tahu nih, suatu saat apakah kita bisa lebih beruntung dari orang yang pernah kita hina, atau justru malah sebaliknya kan. Cerita yang bagus ya dari Zahra. It's okay, kamu gak bisa ikut wisuda. Wisuda itu just a celebrate ya. Yang penting kamu udah ngelakuin yang terbaik, udah memutuskan hal yang tepat, dan alhamdulillah sekarang udah mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa ngebantu ibu sama adiknya. Semoga kita semua bernasib baik
seperti Zahra ini ya teman-teman. Tapi kuncinya kalau kata Zahra, dicoba dulu, usaha dulu, semua udah ada jalannya. Semua udah punya rezekinya masing-masing. Tinggal gimana kita mengolahnya ya. Oke, terima kasih untuk Zahra. Gue sedikit aja ya. Ditunggu cerita-cerita menarik lainnya ya dari teman-teman semua. Gue Citra Septiulandari, sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bisa, kita semua bisa. Bye-bye.